Shalom, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Saya ajak kita berdiri bersama-sama. Mari kita tunduk kepala. Adapun pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit bumi serta segala isinya. Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, tapi kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta lawatan kuasa Roh Kudus curahkan atas kita sementara kita beribadah pada saat ini. Amin. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami datang kembali kepada Tuhan. Kami hendak bersyukur buat kemurahan kebaikan Tuhan atas kehidupan kami. Kau yang sudah memelihara kami, memberkati kami, bahkan menyertai kami dalam setiap langkah-langkah kami. Kami hendak membawa korban pujian dan penyembahan kami. Kami mohon Tuhan yang akan bertahta di atas puji-pujian umat-Mu, dan setiap umat-Mu boleh merasakan kehadiran Tuhan dan mengalami kebangunan rohani. Kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang akan melayani. Tuhan urapi pakai mereka sehingga mereka boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Demikian juga kami berdoa buat setiap jemaat, Engkau akan lawat mereka. Engkau tahu kebutuhan, pergumulan dan kerinduan mereka. Engkau sendiri yang akan menjamah satu persatu. Dan kami menyerahkan ibadah kami ini. Kalau ada intervensi kuasa sejarah roh kegelapan, kami mau tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah Roh Kudus yang akan menguasai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ada sukacita hari ini, amin. Puji nama Tuhan, di minggu ini kembali kita bersama-sama bisa bertemu untuk kita beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita lebih jauh ibadah kepada Tuhan, saya ajak kita merenungi apakah hidup kita sudah sesuai dengan yang Tuhan mau di minggu ini. Apakah sudah sesuai dengan sesuatu yang difirmankan Tuhan dalam hidup kita. Apakah kita sudah mencerminkan hidup ini adalah Kristus atau belum. Saya ajak kita semua introspeksi bersama. Tuhan, terima kasih Tuhan atas pagi hari ini ya Tuhan. Kami mau datang ke hadirat Engkau ya Tuhan. Ampuni setiap kesalahan kami ya Tuhan. Ampuni apabila mungkin di minggu ini ya Tuhan kami mengalami sesuatu yang membuat hati Tuhan tidak suka ya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya pengampunan, kebesaran Tuhan beserta dengan kami ya Tuhan. Kasih karunia daripada Tuhan turun atas kami. Pengampunan daripada Tuhan yang besar juga turun atas kami ya Tuhan. Sehingga kami dilayakkan untuk kami dapat memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Kami ingin menaikkan penyataan iman kami bahwa kami memiliki Tuhan yang besar. Kami memiliki Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang perkasa, dan kami akan memuji Engkau ya Tuhan. Lawat kami ya Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya, tiada hentinya. Ku mengagumi, sungguh Kau ajaib, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar. Karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya Tuhan, tiada hentinya. Ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Nyatakan iman kita, ku mau bersyukur. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku selalu dan selalu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kita mau nyanyikan lagu dari awal kembali. Dengan sepenuh hati katakan, Tuhan Kau sungguh besar. Tuhan Kau sungguh besar.
karya-Mu Tuhan, Karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya Tuhan kami mengagumi Engkau. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Dari awal kembali lebih lagi Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar. yes Tuhan, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku selalu dan selalu, selalu dan selalu. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Ku. Mau selalu Tuhan, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku selalu dan selalu, selalu dan selalu. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku selalu dan selalu, selalu dan selalu. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Kau membuatku berharga, Kau membuatku berharga di mata. Kau membuatku berharga Tuhan, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Haleluya Tuhan, ini pengakuan kami Tuhan, bahwa kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan selalu baik, amat baik bagi kami Tuhan. Karya-Mu sungguh ajaib. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Bapa-Ku bersyukur, kami serahkan diri kami Tuhan, memuliakan Kau Bapa. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami untuk naikkan pujian hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Kami bersyukur padamu. Mari Bapak Ibu sekalian, kita ingat betapa indahnya kasih Tuhan. Kita ingat betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Betapa luar biasanya Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur. Ku bersyukur karena Kristus ada di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan karena Kristus selalu ada dan selalu menolong kami. Ku bersyukur ya Tuhan karena Tuhan ada di tempat ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan begitu baik dan dahsyat kepada kami ya Tuhan. Bawa kami ya Tuhan untuk lebih mengenal Engkau lebih lagi ya Tuhan. Bawa kami ya Tuhan dapat meresapi bahwa hidup adalah Kristus
Kristus ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami ya Tuhan apabila mungkin banyak hal yang kami lakukan tidak berkenan di hadirat Tuhan. Ampuni ya Tuhan, karena mungkin tema pada hari ini juga belum mencerminkan kehidupan kami ya Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya ya Tuhan, dengan segala penyembahan kami, dengan segala apa yang kami naikkan, Tuhan melayakkan kami untuk kami dapat menaikkan pujian ke hadirat Tuhan. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk lebih lagi ya Tuhan, untuk lebih lagi menyatakan iman kami bahwa Tuhan bersama dengan kami ya Tuhan. Tuhan beserta dengan kami, Tuhan ada di dalam kami, kebesaran Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami mau ingin menaikkan pujian kami lebih lagi ke hadirat Tuhan, menaikkan syukur kami ke hadirat Tuhan, karena Tuhan kami besar. Kami yakin dan percaya kuasa ilahi daripada Tuhan turun atas kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami mau menaikkan segala penyembahan kami, segala pujian kami, segala kuasa yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami dapat menaikkan pujian. Tidak ada kuasa daripada setan yang mengganggu kami, tidak ada kuasa yang ingin mengganggu kami, karena kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami, Tuhan yang selalu memberikan kami yang terbaik ya Tuhan. Kami naikkan pernyataan kami ya Tuhan. Yesus terlebih besar. Ya Yesus, Tuhan terlebih besar di dalamku Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus terlebih besar di dalam kehidupan kami. Haleluya, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Haleluya Tuhan. Dalamku selama-lamanya. Lebih lagi katakan imanmu, Yesus terlebih besar. Haleluya Tuhan. Lebih besar di dalamku Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tidak ada masalah yang dapat merenggut kita, karena Yesus terlebih besar. Haleluya, haleluya. Yesus terlebih besar. Haleluya. Lebih besar di dalamku selama-lamanya. Musik lebih lagi naikkan kita pujian kepada Tuhan. Yesus terlebih besar. Haleluya Tuhan. Yes Tuhan, Engkau terlebih besar daripada segala masalah kami, daripada segala problematik yang kami hadapi ya Tuhan, dari segala hal-hal yang membelenggu kami ya Tuhan. Yesus terlebih besar, Yesus dan terlebih besar ya Tuhan. Ini pernyataan iman kami ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Yesus. Yesus terlebih besar di dalamku. Selama-lamanya di dalamku, selama-lamanya di dalamku, selama-lamanya. Berikan kemuliaan kepada Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, karena ya Tuhan melayakkan kami ya Tuhan. Tuhan ada dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa pernyataan iman kami melalui lagu ini adalah benar ya Tuhan.
bahwa Tuhanlah yang lebih besar dalam kehidupan kami ya Tuhan. Apabila ya Tuhan ada jemaat Tuhan yang datang dengan letih lesu, Engkau berikan kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus. Apabila ada juga jemaat Tuhan yang mungkin datang ke tempat ini ya Tuhan dengan sakit penyakit, di dalam nama Tuhan Yesus mujizat Tuhan ada. Apabila mungkin ada jemaat juga yang mundur daripada Tuhan karena mungkin banyak hal yang terjadi dalam kehidupannya, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan tarik kembali dan Tuhan kuatkan ya Tuhan. Kami ingin Tuhan lebih lagi untuk memuliakan nama Tuhan. Kami ingin lebih lagi ya Tuhan terus mempelajari dan memperjuangkan bahwa hidup kami adalah Kristus ya Tuhan. Hidup kami hanya oleh dari Tuhan saja dan untuk Tuhan, dan selama-lamanya Tuhan yang beserta dengan kami ya Tuhan. Kemuliaan hanya kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus kami serahkan ibadah ini dengan kasih-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya mau sapa lagi dong sekali lagi. Shalom. Shalom. Ada sukacita hari ini. Amin. Amin. Oke, kita semua Bapak Ibu punya Tuhan yang selalu memberikan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan yang selalu memberikan rancangan-rancangan indah dalam kehidupan kita. Karenanya saya ajak kita semua Bapak Ibu untuk menyanyikan satu pernyataan iman lagu ini ya. Hidupku ada di tangan-Mu gitu ya. Hidup kita ada di tangan Tuhan. Karena hari yang terbaik pasti Tuhan berikan kepada kita. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukan, walau tubuhku diremukan, walau jiwaku terkoyakkan, oh jiwaku terkoyak, pujianku takkan terhentikan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghibur, kita akan pikul salib kita. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku kan tetap bersyukur, ku kan tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Kita mau nyanyikan lagu ini dari awal kembali Bapak Ibu sekalian. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang beri penghibur. Akan kupikul salibku, akan kupikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Apakah ini pernyataan Bapak Ibu sekalian, iman Bapak Ibu? Amin. Hari ini adalah hari yang terbaik. Amin. Kita mau nyanyikan lagu ini lebih lagi, bisa? Bisa ya? Oke, kita mau nyanyikan refnya ya. Ya. Tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Mau tetap bersyukur, mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, hati
iman kita bahwa pilihan kita hanya Kristus saja. Yuk musik boleh masuk, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Karena kita punya Tuhan yang kita pilih, Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Yuk, pilihanku. Yang mulia, Tuhan yang mulia, turun ke dunia. Tuh hapus segala dosaku, hapus segala dosa, Kau berikan kesempatan, beri kesempatan, kasih, jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni, dan sucikan dari segala yang jahat. Katakan, tak mau ku hidup, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak ingin, tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran adalah pilihan. Yuk, Kau Tuhan yang mulia, Tuhan yang mulia, turun ke dunia, hapus segala dosa. Kau beri kesempatan, Kau beri kesempatan, beri kesempatan kasih. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan hati. Kau kan mengampuni, Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup
membangkitkan hidup, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan karena ini hari Kartini Bapak Ibu, saya pingin nih para Kartini di sini, para ibu-ibu, para saudari-saudari menyanyikan refnya gitu ya. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita dalam kita gitu ya. Nah singer juga boleh dong ya, kan singernya Kartini semua nih ya. Bapak Ibu, Bapak-bapak jangan ikut dulu ya. Kita biarkan para ibu-ibu ini, para Kartini, para saudari-saudari untuk nyanyi gitu ya. Ya katakan, Tuhan yang memberi. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, Masuk dalam kemuliaannya, perlindungan dan kemenangan. Yo yang bapak-bapak boleh masuk juga, ibu-ibu tetap nyanyi gitu ya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharap, Dia perlindungan dan pengharap, Dia perlindungan dan pengharap. Berikan kemuliaan kepada Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Ada waktu di mana kita sorak-sorai memuliakan nama Tuhan. Ada waktu juga di mana kita duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak kita semua menyanyikan lagu. Lagu di sini pernyataan iman yang menyatakan bahwa Kaulah segalanya di dalam hidupku Tuhan. Kerajaanmu, kebenaranmu adalah bagianku. Karena Kau Bapa yang mengasihiku, Kau Bapa yang memiliki kuasa untuk memulihkanku. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, Hati yang baru, hati yang baru Kau beri untukku, ku dapat dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Katakan Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidup, di dalam hidupku. kerajaan kebenaran-Mu itu bagianku. Kau yang ku pandang Tuhan, Kaulah yang
menyanyikan lagu ini dari awal kembali. Kau Bapa yang mengasihi. Kau Bapa yang mengasihiku, kasih-Mu memulihkanku, Hati yang baru, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat untukku dapat melihat rencana-Mu Tuhan. rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap Kau ada di setiap jalanku. hatiku haus, Hatiku haus dan lapar akan Jemaat saya undang bangkit berdiri kembali. Kita mau katakan, Kaulah segalanya. Segalanya di dalam hidup, di dalam hidup. Kerajaan-Mu Tuhan, kerajaan kebenaran-Mu ya Tuhan. Kebenaran-Mu itu baginya. Kaulah yang ku pandang, selama hidupku Tuhan, selama hidup, karena mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Sekali lagi katakan, Kaulah di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, selama hidupku, mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. mengasihi-Mu, Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu. sekali lagi mengasihi-Mu, Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kami rindu Tuhan supaya ungkapan dalam lagu ini benar-benar keluar dari hati kami yang terdalam. Kami akan mengasihi Engkau sebagai Bapa dan Tuhan kami. Bahkan kami menjadikan Engkau yang paling berharga dalam kehidupan kami, karena Engkau adalah segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang begitu melimpah dalam hidup kami. Hari demi hari Tuhan selalu menopang kami, menuntun kami, dan menyertai kami. Kini saatnya kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Kau berbicara kepada kami. Urapi hamba-Mu pakai bibir mulutnya, bahkan urapi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Pembacaan kita pada saat ini saya ambil dari Filipi pasal yang pertama
ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-26. Filipi pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-26. Tetapi kita tidak akan membaca semua ayat ini, kita hanya akan baca ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-26. Filipi pasal 1 ayat yang ke-20 sampai dengan 26. Saya akan membaca ayat 20, Bapak Ibu akan membaca ayat yang ke-21 dan kita membacanya secara bergantian. Judul dari perikop ini adalah kesaksian Paulus dalam penjara. Ayat 20, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku apabila aku kembali kepada kamu. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, surat Filipi ini dituliskan dan dikirimkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di kota Filipi ketika dia berada dalam penjara. Keberadaan dia di dalam penjara itu disebabkan karena pemberitaan Injil, sebab banyak orang khususnya dan terutama orang-orang Yahudi yang menolak pengajaran dan apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan dianggap sebagai satu sekte yang berbeda dan sesat di kalangan mereka. Dan ketika jemaat di Filipi mendengarkan bahwa Paulus sedang berada di dalam penjara dan akan menjalani dakwaan oleh karena pemberitaan Injil, maka jemaat itu menjadi sangat khawatir dan mereka menjadi takut dan cemas karena mereka memang sangat mengasihi Rasul Paulus. Kalau kita melihat di dalam ayat-ayat sebelumnya, bahkan dalam ayat yang ke-9 dia mengatakan, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian dan seterusnya. Dan memang betul-betul jemaat di Filipi sangat mengasihi Rasul Paulus sehingga keberadaan dia di dalam penjara menimbulkan kecemasan bagi mereka. Sebab memang ada dua kemungkinan yang akan terjadi dan dialami oleh Rasul Paulus dalam hidupnya. Dan itu diulang minimal 2 kali dalam pembacaan kita tadi, yaitu masalah mati dan hidup. Nah, dalam hal ini ketika dia menjalani dakwaan, kalau ia harus dihukum mati, maka itu sesuatu yang sangat menyedihkan dan mereka tidak berharap hal itu terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus, sebab itu juga sangat menakutkan bagi mereka. Bukan hanya menakutkan, tetapi itu juga menjadi berita yang sangat viral, khususnya itu akan menjadi tontonan dan menjadi pembicaraan yang hangat bagi mereka yang tidak suka dengan kehadiran Paulus untuk memberitakan Injil. Dan yang kedua, kalaupun akhirnya dia dibebaskan dan dia kemudian menjalani hidup sebagaimana yang dia jalani selama ini, maka dia akan kembali memberitakan Injil dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun. Maka penolakan demi penolakan, ancaman demi ancaman akan terus terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus. Bahkan bukan hanya itu saja,
mungkin permusuhan dan kebencian akan terus terjadi dan dia akan mengalami penganiayaan demi penganiayaan. Bahkan kalau kita memperhatikan dalam kitab 2 Korintus, dia menceritakan dia mengalami karam kapal, dia mengalami dipatok ular, bahaya di kota, bahaya di darat dan bahaya di laut, dan dimanapun dia akan terus mengalami ancaman demi ancaman. Tetapi ternyata situasi itu tidak membuat Rasul Paulus menjadi gentar. Tetapi justru ada 2 hal yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bahwa peristiwa penangkapan Rasul Paulus, apa yang terjadi dengan Rasul Paulus pada saat itu, dia dijebloskan ke dalam penjara, membawa dampak paling tidak 2 hal. Yang pertama adalah dengan berada di penjara, maka itu merupakan kesempatan kepada dia untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di dalam penjara. Sebab selama ini dia hanya memberitakan Injil kepada orang-orang di luar sana yang memiliki kebebasan, yang memiliki kehidupan yang layak, memiliki kehidupan yang baik, tidak mengalami tekanan hidup barangkali seperti mereka yang ada dalam penjara dan mereka yang tidak memiliki pengharapan. Tetapi justru dia melihat sisi positif dari apa yang dialaminya di dalam penjara. Dan itu membuat dia bersukacita. Kalau Rasul Paulus hanya berpikir tentang penderitaan yang dia alami, situasi yang sulit yang dia alami, dia berada di dalam penjara, dia tidak bisa hidup bebas, dia mungkin mengalami tekanan hidup yang begitu berat, maka Rasul Paulus tentu akan mengalami keputusasaan dalam hidupnya. Karena dia hanya berfokus kepada kesulitan, masalah, penderitaan. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa setiap orang ketika mereka hanya berfokus kepada masalah, ketika mereka hanya berfokus kepada penderitaan, ketika mereka hanya berfokus kepada beban hidup, maka hidup ini tidak akan pernah mengalami ketenangan. Orang akan mengalami stres yang begitu berat karena mereka hanya melihat aspek-aspek negatif dari setiap pengalaman hidup. Sehingga mereka tidak akan pernah memiliki damai sejahtera dan sukacita dalam kehidupan mereka. Tetapi ketika kita belajar untuk melihat aspek positif dari setiap peristiwa dan pengalaman hidup kita, maka kita akan melihat hal-hal yang baik dan rancangan Tuhan dalam hidup kita yang akan menguatkan kita, meneguhkan kita, dan memampukan kita berjalan dalam menghadapi semua situasi dan keadaan itu. Dan memang sejatinya kita belajar seperti apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia tidak melihat kepada penderitaan itu sebagai akhir dari semuanya dan menjadi beban yang kemudian menghantuinya untuk menghentikan dia meraih mimpi-mimpi dan harapan-harapannya. Tetapi justru dia melihat itu sebagai satu peluang bahwa semua orang akan mendengarkan Injil dan diselamatkan. Bukan hanya mereka yang bebas di luar sana, tetapi mereka juga yang sedang meringkuk dalam penjara dalam kesedihan mereka. Itu sebabnya kalau kita melihat juga ada seorang bekas budak yang dipenjarakan bernama Onesimus. Pernah dengar itu ya? Dia mengirimkan surat kepada tuannya yang sudah menjadi Kristen supaya dia diterima kembali. Itu karena hasil penginjilan daripada Rasul Paulus. Dan kedua dari peristiwa ini yang diambil nilai positifnya adalah akan menjadi satu teladan dan dorongan kepada semua orang percaya supaya mereka lebih giat dalam pemberitaan Injil. Supaya mereka ikut ambil bagian menggumuli pekerjaan Injil. Bahwa ternyata pemberitaan Injil itu bukan hal yang sepele. Pemberitaan Injil itu menjadi tanggung jawab dari setiap orang percaya. Dan pemberitaan Injil itu selalu mengalami ancaman dan penolakan. Dan itu sebabnya menjadi satu contoh bagi mereka. Meskipun Rasul Paulus mengalami tantangan yang berat ini, ternyata dia tidak mau kalah dan tidak mau mundur. Tetapi dia siap menghadapi realita seberat apapun dalam pelayanan dia. Menyikapi dilema ini, Paulus membuat pernyataan yang sangat viral. Bahkan sampai sekarang ini pun seringkali dikutip menjadi kalimat yang indah. Dia berkata di dalam ayat yang ke-21, karena bagiku hidup adalah Kristus
dan mati adalah keuntungan. Pada umumnya kan orang selalu membandingkan perkara-perkara ini ya. Kalau disuruh milih mau mati atau mau hidup. Mereka tentu yang punya pengharapan yang panjang dalam kehidupan mereka masih memiliki mimpi-mimpi dan semangat hidup yang tinggi, mereka akan mengatakan aku mau hidup lebih lama lagi. Bahkan kita masih mengingat seorang penyair mengatakan aku mau hidup 1000 tahun lagi. Ini menjadi harapan dan impian supaya bisa bertahan hidup lebih lama. Bapak saya yang sudah umur 97 pun setiap kali telepon selalu dia berkata begini, kakiku sudah tidak bisa jalan. Saya tidak tahu berapa kalender lagi saya bisa hidup. Karena masih berharap untuk panjang umurnya, masih bisa menikmati hidup ini, apapun yang ditawarkan oleh dunia ini. Tetapi mereka yang kehilangan pengharapan, ataupun mungkin mereka yang tidak lagi melihat jalan keluar dalam kehidupan mereka, mereka merasa bahwa beban hidup itu sudah terlalu berat, mereka akan mengatakan, lebih baik saya mati saja. Selesai semuanya. Itu sebabnya tidak jarang ada orang yang akhirnya bunuh diri. Karena mereka tidak lagi memiliki pengharapan dalam kehidupan mereka. Tetapi justru Rasul Paulus mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau kita mencoba membedah kalimat ini, tanpa melihat, memahami latar belakang dan pengalaman kehidupan Rasul Paulus, barangkali kita akan berkata bahwa ini adalah kalimat yang terlalu berlebihan dan istilah orang sekarang mungkin mengatakan terlalu lebay. Sok rohani. Tetapi justru ini merupakan manifestasi iman ataupun refleksi dari keyakinan seseorang yang telah sungguh-sungguh mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus dalam hidupnya. Dan dia menyadari bahwa kehadiran Kristus begitu sangat berharga dalam hidupnya lebih dari apapun dalam hidup ini. Barangkali kalau kita mencoba untuk melihat kehidupan orang pada umumnya, maka barangkali mungkin mayoritas orang Kristen mereka akan berkata bahwa hidup ini adalah kesempatan. Itu sebabnya yang menjadi tujuan mereka adalah memanfaatkan ataupun mengambil setiap kesempatan yang masih mereka punya untuk meraih mimpi-mimpi mereka ataupun melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan. Karena hidup ini adalah kesempatan dan kesempatan itu tidak akan pernah terulang kembali dan hanya terjadi sekali. Dan ketika kesempatan itu sudah berlalu maka tidak bisa diambil lagi. Dalam istilahnya tidak lagi bisa ditebus. Karena sudah berlalu, hanya terjadi satu kali saja. Itu sebabnya mereka mempergunakan setiap kesempatan-kesempatan itu untuk berbuat baik, untuk beramal, untuk melayani Tuhan, untuk memberikan yang terbaik kepada keluarga, kepada Tuhan. Kalau orang mungkin berkata hidup ini adalah perjuangan, maka mereka berfokus bahwa memang setiap langkah dalam hidup ini harus diraih dan dihadapi dengan berjuang. Lalu mereka akan membuat mungkin urutan-urutan kehidupan. Ketika mau keluar dari rahim ibu dan kandungan ibu, seorang bayi sudah menangis. Karena dia berjuang untuk menghadapi kehidupan yang baru. Dia keluar dari zona nyamannya dalam kandungan ibunya, lalu kemudian melangkah melihat dunia yang baru, mengalami dunia yang baru yang buat dia tidak nyaman. Dan ketika seorang bayi kemudian sudah mulai bisa bergerak, dia akan berjuang sedemikian rupa untuk bisa tengkurap. Ketika dia sudah bisa tengkurap, dia berjuang untuk bisa merangkak. Ketika dia sudah bisa merangkak, dia berjuang untuk bisa duduk. Ketika dia sudah bisa duduk, dia berjuang untuk bisa berdiri. Dan ketika dia sudah bisa berdiri, dia berjuang untuk bisa berjalan dan seterusnya. Bahkan tidak jarang mereka harus jatuh bangun. Itu menggambarkan realita kehidupan yang sesungguhnya bahwa hidup ini adalah perjuangan. Dan tidak ada keberhasilan yang sejati yang diraih oleh seseorang tanpa perjuangan. Itu sebabnya mereka yang berleha-leha, mereka yang bermalas-malas, maka hidup mereka tidak akan pernah puas. Dan tidak akan pernah meraih mimpi-mimpi mereka dan tidak pernah berhasil. Mereka yang menjadi pemalas. Tetapi kita melihat di sini Rasul Paulus mengambil dari sisi yang berbeda bahwa hidup ini, hidup adalah Kristus. Karena dia memahami betul-betul
apa yang sedang terjadi dalam hidupnya dan bagaimana dia mengalami Kristus dalam kehidupan pribadinya. Oleh karena itu saya mengajak kita merenungkan 3 poin pada saat ini. Ketika Rasul Paulus berbicara bahwa hidup adalah Kristus, itu bukan pernyataan yang berlebihan dan lebay yang menunjukkan kesombongan dan sikap yang berlebihan, tetapi justru pernyataan ini menjadi ungkapan bahwa yang paling berharga dalam hidupnya adalah Kristus. Yang paling berharga dalam hidupnya adalah Kristus. Itu sebabnya dia katakan hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau kita membandingkan pasal 3 7 sampai 8, ini kan juga masih menjadi bagian dari surat ini. Coba kita lihat Bapak Ibu. Pasal 3 ayat 7 sampai 8. Saya akan bacakan buat kita. Pasal 3 ayat 7 dan 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Oke, jadi dia rela melepaskan segala sesuatu. Bahkan kebanggaan hidup, mimpi-mimpi manusia normal. Supaya dia memperoleh Kristus. Kalau dia rela melepaskan segala sesuatu bahkan nyawanya sendiri untuk memperoleh Kristus. Maka itu artinya bahwa tidak ada satu hal pun dalam hidupnya yang lebih berharga, yang lebih penting, yang lebih bernilai, yang layak dipertahankan selain daripada memperoleh Kristus. Artinya bahwa tidak ada sesuatu pun yang melebihi Kristus dalam hidupnya dalam bentuk apapun itu. Kalau kita mungkin mencoba untuk kembali ke belakang, siapa sih Rasul Paulus itu? Bukankah Rasul Paulus adalah seorang penganiaya jemaat dalam kesaksiannya juga kepada para pemimpin-pemimpin agama di Yerusalem? Berkali-kali dia mengatakan dia itu adalah seorang Farisi. Dia itu memiliki seorang guru besar bernama Gamaliel. Kalau SMA ada guru besar enggak ya? Enggak ya? Biasanya guru besar itu profesor kan ya? Berarti kalau seorang profesor, dia adalah seorang S3, lalu kemudian menghasilkan satu karya, penelitian yang akhirnya dia diangkat sebagai seorang profesor. Itu artinya dia seorang ahli di bidang tertentu. Itu sebabnya kalau misalnya kalau Gamaliel adalah seorang guru besar dan profesor, saya tidak percaya kalau Rasul Paulus hanya sebagai lulusan SMA. Minimal dia adalah seorang sarjana. Bahkan saya yakin dia adalah seorang pasca sarjana. Karena seorang sarjana tentu ya ada banyak profesor yang mengajar sarjana. Tetapi justru mereka lebih banyak mengajar pasca sarjana dan S3. Bukankah modal ini menjadi modal yang sangat penting apa yang dia punya untuk meraih mimpi-mimpi dunia ini? Jabatan, kekayaan. Bahkan dia dalam agama Yahudi punya otoritas, punya surat kuasa. Coba dibayangkan, kalau seseorang punya kuasa untuk melakukan sesuatu, apalagi menangkap orang, berarti dia punya otoritas. Rasul Paulus punya otoritas untuk menangkap para jemaat Tuhan dan menjebloskannya ke dalam penjara. Itu artinya bahwa dia punya pengaruh di kalangan agama Yahudi, pemimpin agama Yahudi. Dia seorang yang hebat. Bahkan dalam perjalanannya, Rasul Paulus itu sambil bekerja, sambil melayani. Apa pekerjaannya? Ternyata dia seorang pengusaha. Bisa dibayangkan pada waktu itu ternyata Rasul Paulus seorang pengusaha, itu sebabnya dia selalu mengerjakan usahanya dimanapun dia berada untuk membantu pelayanannya. Apa perusahaannya? Membuat kemah. Ya, dia membuat kemah, dia menjual kemah, hasil penjualannya itu kemudian dipergunakan untuk aktivitasnya sehari-hari dan melayani Tuhan. Nah, kalau dia orang berpendidikan, punya perusahaan, punya segala sesuatu, bahkan dia punya kewarganegaraan ganda Yahudi dan Romawi.
Dia orang yang hebat secara dunia. Tetapi justru dia mengatakan itu kuanggap sampah. Sampah ini bukan sampah yang bisa didaur ulang. Kalau dalam bahasa aslinya, sampah ini sudah tidak berguna dan tidak berfungsi lagi. Kalau sampah daur ulang kan masih bisa diolah untuk bisa dipergunakan ya. Tetapi di sini sampahnya adalah ini sesuatu yang sudah tidak bisa didaur ulang, tidak bisa bermanfaat lagi, tidak berguna lagi. Kuanggap itu sampah untuk memperoleh Kristus. Dan kita melihat di sini bagaimana seorang Rasul Paulus menempatkan Tuhan yang paling utama dan yang paling berharga dalam hidupnya. Itu sebabnya dia mengatakan, kalaupun aku harus mati, maka itu adalah keuntungan bagiku. Tetapi kalau aku hidup masih ada kesempatan untuk melakukan sesuatu, maka aku akan melakukan yang terbaik demi kamu. Dan rasanya pernyataan dan pengakuan iman ini tidaklah mudah dilakukan oleh kita. Bahkan tidak banyak orang yang bisa memahami ini, tetapi justru ini dilakukan dengan kesadaran penuh dan didasarkan kepada pengalaman pribadi dan perjumpaan pribadi dengan Kristus. Tidak jarang Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, demi sesuatu kesenangan sesaat, ada banyak orang mengorbankan segala sesuatu dalam hidup mereka. Demi kesenangan sesaat rela miskin, rela kere. Barangkali saya pernah bercerita, saya pernah membaca satu kebiasaan hidup di Nepal, satu daerah, satu tempat tinggal di Nepal. Mereka itu rela menjual organ-organ tubuh mereka demi untuk mendapatkan iPhone. Itu artinya bahwa tubuh mereka lebih berharga daripada, iPhone lebih berharga daripada tubuh mereka. Kemarin saya menonton satu video, ini kisah nyata. Kisah nyata, saya nggak pernah nonton channel ini tapi tiba-tiba muncul gitu. Jadi seorang gadis cantik lulusan SMA, dari keluarga yang tidak mampu, punya komitmen, punya niat, punya semangat untuk mengubah kehidupan keluarganya. Lalu dia meninggalkan desanya untuk berangkat ke kota. Untuk mencari pekerjaan. Ternyata sampai beberapa bulan dia tidak mendapatkan pekerjaan. Lalu dia mengenal seseorang. Kemudian dia tinggal di rumah kakeknya. Jadi sekakek ini punya cucu perempuan. Dia tinggal di situ dan diperlakukan seperti cucunya sendiri. Tetapi kemudian si kakek ini saya singkat ceritanya, membeli iPhone 14. Jadi ini beritanya belum lama. iPhone 14 kepada cucunya ini. Lalu dia sudah mulai galau. Lalu mereka cucunya ini dengan dia kerja di satu restoran, pelayan restoran. Tapi dia tidak mampu untuk membeli iPhone 14. Nah setelah itu kemudian dia mencoba untuk mulai jadi tadinya apapun yang dia minta, kalau itu masih wajar, makanan, uang jajan, dan karena udah diperlakukan seperti cucu sendiri, selalu dipenuhi oleh si kakek ini. Tetapi karena terlalu berlebihan, dia minta iPhone kepada kakeknya. Sebenarnya dia bukan siapa-siapa kan, sudah tinggal di rumahnya, dicukupkan segala keperluannya, tapi ngelunjak. Itu namanya manusia nggak tahu diri, ya kan? Lalu dia minta ke iPhone itu kepada kakeknya ini. Lalu setelah itu kemudian kakek ini mikir panjang. Kan mahal ya iPhone ya. iPhone 14 apalagi mungkin sekarang berapa? 21 juta. Terbaru 15 ya. Oke, saya nggak terlalu tahu karena nggak punya. Nah, tapi yang jelas mahal. Seringkali itu menunjukkan kayaknya kelihatan mereka menunjukkan bahwa itu adalah identitas mereka, begitu kan. Nah, lalu si kakak ini mikir gini, ya sudah saya akan belikan. Lalu pada saat dihubungin, dia tanya gini si cewek ini, kakek jadi kan saya dibelikan iPhone 14-nya? Jadi, kita akan ketemu hari ini, saya tunggu kamu di hotel A. Lalu sampai di sana, si kakek ini bilang gini, kebetulan sudah duda, ini saya udah belikan iPhone-nya, tapi untuk mendapatkan itu kamu harus menyerahkan tubuh kamu untuk saya. Dan demi iPhone, awalnya dia terpaksa, tetapi setelah itu
ya udah dia terikat dan menikmati. Dia akhirnya menjadi simpenan dari si kakek ini. Demi iPhone 14, dan itu bukan cerita doang Bapak Ibu. Saya sering mendengarkan bahkan para mahasiswi-mahasiswi di berbagai kota di Indonesia rela mereka menjual diri mereka demi untuk iPhone, demi untuk penampilan. Mereka tidak lagi memikirkan kekudusan hidup mereka tidak lagi memikirkan masa depan mereka tidak lagi memikirkan nilai-nilai moral hanya demi untuk mendapatkan kesenangan duniawi. Tetapi kita melihat bagaimana Rasul Paulus justru dia melepaskan kesenangan duniawi, mimpi-mimpi duniawi, kebanggaan-kebanggaan duniawi, supaya dia memperoleh Kristus. Itu sebabnya dia berkata, bagiku hidup adalah Kristus. Yang menjadi pertanyaannya adalah, bagi kita Kristus itu siapa ya? Bagi saya siapa itu Kristus? Bagi Bapak Ibu siapa itu Kristus? Bukan menjadi rahasia umum. Banyak orang berkata bahwa Kristus itu hanya sebagai penolong yang sejati. Apapun yang akan saya minta, apapun yang saya inginkan karena Tuhan mengasihi saya, maka Tuhan akan kabulkan. Apalagi dikutip lagi, apapun juga yang kamu peminta dalam namaku, maka kamu akan menerimanya. Dan memang ini tidak dapat dipungkiri bahwa seringkali kita memikirkan, menafsirkan bahwa kalau Tuhan mengasihi kita, maka semua yang kita inginkan akan terpenuhi. Kalau Tuhan tidak mengabulkan permintaan kita, maka Tuhan tidak mengasihi saya. Lalu kemudian mencoba saya membandingkan, berapa lama saya bergumul dengan kondisi kesehatan saya, berapa banyak dokter yang sudah saya temui, berapa banyak doa yang saya tidak dikabulkan oleh Tuhan. Tapi apakah itu kemudian menjadi patokan buat saya bahwa Tuhan tidak mengasihi saya? Kadang-kadang kita hanya ukur kasih Tuhan itu dari materi yang kita dapatkan atau dari jawaban-jawaban doa yang kita terima. Jangankan kepada Tuhan, kepada orang tua pun kita seringkali seperti itu ya kan. Kalau tidak memenuhi keinginan saya, harapan saya, orang tua tidak mengasihi saya. Nah, tetapi kita melihat di sini bagaimana Rasul Paulus, kalau kita balik kembali Bapak Ibu, dia menderita. 2 Korintus itu menceritakan bagaimana penderitaan dia lengkap. Bahkan dia mengatakan 30 kurang 1 pukulan, dia dipukul. Bahaya di darat, bahaya di laut. Lalu kemudian dibalik, lalu di mana kasih Tuhan? Di mana kepedulian Tuhan? Loh, saya melakukan pekerjaan Tuhan kok. Saya berjuang berkorban untuk pekerjaan Tuhan kok. Tetapi kenapa saya susah? Kenapa saya menderita? Kenapa saya ditolak? Kenapa kehidupan saya seperti ini? Kenapa saya gagal? Karena dia tidak berfokus kepada perkara-perkara duniawi dan materi dan egonya. Maka dia mampu mengatakan bagiku hidup adalah Kristus. Meskipun kematian harus menjadi harga yang harus dibayar. Yang kedua, apa makna dari bagiku hidup adalah Kristus? Maknanya adalah karena bagi Rasul Paulus, hidup itu harus fokus kepada Kristus. Harus berorientasi kepada Kristus. Pada umumnya, hidup manusia lebih cenderung berfokus kepada pencapaian-pencapaian mereka. Apakah itu berupa kekayaan, kekuasaan, prestasi, ataupun hal-hal yang lain yang menunjukkan eksistensi diri dalam hidup ini. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa kerap kali kita lebih menghargai orang yang berprestasi, orang yang berhasil, orang yang memiliki kemampuan finansial yang lebih, orang yang memiliki jabatan penting daripada kehidupan iman mereka. Itu sebabnya tidak jarang ketika kita mau milih mantu, yang kita cari adalah orang yang kaya, orang yang berkepribadian, milik pribadi gitu, rumah pribadi, mobil pribadi, usaha pribadi. Lalu kemudian kita tidak memperhatikan nilai-nilai iman. Seberapa besar, tanpa mempertimbangkan. Kalau dia, ya harusnya yang pertama urutannya adalah
Orang yang takut akan Tuhan, orang yang beriman. Kalau yang lain mengikuti, puji Tuhan. Ya kan, puji Tuhan gitu. Yang terutama adalah takut akan Tuhan. Saya pun mengingatkan anak-anak, kalau kalian punya pasangan hidup yang terutama adalah takut akan Tuhan. Kalau harta dunia ini bisa dicari. Saya waktu suka terhadap mantan istri saya, mantan pacar saya. Emang istrinya berapa ya? Mantan pacar saya. Soalnya tadi ada yang ngantuk. Waktu saya suka sama mantan pacar saya, itu saya sebenarnya awalnya nggak tahu dia anak siapa. Saya nggak tahu dia anak siapa. Karena saya ketemunya di latihan musik, latihan nyanyi. Jadi setiap hari Sabtu kita kumpul di satu tempat, itu para pemain musik dan para penyanyi. Dan saya tidak tahu dia anak siapa, bagaimana kondisi ekonominya, bagaimana rumahnya, saya nggak tahu. Tapi saya sudah mulai ngelirik gitu. Ini boleh juga ya. Gitu. Ya diperhatikan, diamati. Tapi ada satu hal yang menjadi pertimbangan kepada saya. Saya dari keluarga orang yang tidak punya. Tapi tidak pernah saya pikirkan itu. Yang kedua, saya orang desa. Tapi namanya suka kan nggak kenal kaya atau miskin, desa atau kota. Nah satu kali saya ikut datang ke rumahnya. Ikutan saya, waktu itu saya naik angkot, Bapak Ibu nggak punya motor. Saya naik Mercy Kill. Jalan kaki terus naik angkot, di sana itu namanya Oplet ya. Saya lupa nama Oplet kalau nggak salah, naik Oplet gitu. Nyampe gitu. Ternyata rumahnya bagus gitu. Tapi itu tidak menggoda saya. Ya, itu tidak menggoda saya. Saya bilang saya suka sama kamu. Iya, ya udah saya suka sama kamu. Ya malu-malu kucing lah gitu kan. Malu-malu kucing, tapi sebenarnya suka, tapi nggak berani. Nggak berani ya Bapak Ibu. Dalam perjalanan waktu yang panjang, itu kalau nggak salah tahun 89 ya. 88 atau 89 kayaknya itu. 89. Lalu kemudian tahun berapa akhirnya kita jadian. Tidak pernah berpikir saya, maksudnya ternyata sebelumnya itu saya tahu ternyata bapaknya dokter, majelis gereja, sempat kepikir juga. Iya, sempat kepikir bapaknya dokter, bapak gua itu petani di sawah. Dia tinggal di kota, saya di desa. Tapi bukan itu yang saya lihat. Yang saya lihat adalah kehidupan pribadinya, imannya. Sehingga saya memberanikan diri. Bahkan terakhir Bapak Ibu, sebelum kita jadian, saya bilang dulu, tanya dulu papa kamu boleh atau tidak. Kalau enggak, saya enggak mau. Tanya, jawabannya apa Bapak Ibu? Istri saya yang tahu, apa katanya? Saya bilang, seneng banget, nunggu gitu, apa katanya? Dia bilang, itu kan buat kamu. Kalau itu memang udah kamu suka, ya jalanin aja. Kebetulan tahu saya, tapi sedikit nggak tahu latar belakang saya. Lalu kemudian dia bilang ini, justru dulu papi berharap kalian salah satu jadi hamba Tuhan. Dah ternyata nggak ada yang jadi. Nah sekarang kan jadi punya calon mantu hamba Tuhan. Hati ini rasanya waduh berbunga-bunga. Gitu. Ya, tetapi yang mau saya garis bawahi adalah yang saya perhatikan itu bukan kekayaannya, bukan keluarganya, walaupun itu harus dipertimbangkan. Maksudnya keluarga, latar belakang keluarga, karena itu pasti akan berpengaruh. Ya, saya harus tahu dong keluarganya gitu dalam perjalanan itu. Tetapi yang saya pertama kali suka karena ngelihat dia terus main musik Bapak Ibu. Apalagi zaman itu kan jarang yang main biola. Wah keren gitu saya lihat. Kalau saya punya pasangan main biola gini kayaknya keren banget ya. Gitu. Ya, nah itu menjadi dasarnya yang saya harus lihat adalah dia punya iman. Jadi standar bagi kita ketika kita fokus kepada sesuatu itu yang kita cari bukan perkara dunia tetapi keyakinan dan iman. Makanya kalau kita memperhatikan membandingkan Bapak Ibu dalam Matius pasal 21 ayat 28 sampai 32 Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan tentang dua anak. Anak yang pertama dia bilang kamu coba pergi dan lakukan ini.
Tapi anak itu kemudian bilang iya, tapi tidak dilakukan. Kemudian yang kedua, pada saat disuruh, anak itu mengatakan tidak mau, tetapi dia lakukan. Nah ini dua perbandingan. Perbandingan pertama menunjukkan seperti orang Farisi. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia mengerti firman Tuhan. Dia disuruh untuk melakukan. Dia bilang iya tapi tidak dilakukan. Munah kan? Munafik. Kelihatannya taat tapi tidak taat. Kelihatannya baik tetapi buruk. Kelihatannya bagus tetapi rusak. Tapi yang kedua itu menggambarkan orang berdosa. Para pelacur, para perampok yang berkata tidak karena tahu sadar diri mereka. Tapi kemudian mereka sadar dan berubah karena di situ dikatakan dia kemudian menyesalinya lalu kemudian dia melakukannya. Karena ada penyesalan dia melakukannya. Nah orang-orang semacam inilah yang kemudian berlaku jujur dalam hidup mereka dan kemudian mereka menjadikan Kristus sebagai pusat dari hidup mereka karena mereka menyadari bagaimana Tuhan menerima mereka, bagaimana Tuhan mengampuni mereka dan mereka menyadari betapa berharganya Kristus dalam hidup mereka sehingga fokus mereka adalah Kristus. Mereka boleh punya harta, boleh nggak salah. Mereka boleh punya jabatan, boleh tidak salah. Mereka boleh meraih mimpi dunia mereka, tetapi yang menjadi fokus dan pusat utama mereka adalah Kristus. Memang kelihatannya konyol. Kenapa saya bilang konyol? Kayaknya nggak masuk akal. Bukan kayaknya, memang nggak masuk akal. Bagaimana hidup adalah Kristus. Tetapi justru orang-orang yang berfokus kepada Kristus, maka mereka tidak akan tergoyahkan dengan omongan orang. Tidak akan tergoyahkan dengan situasi. Tidak akan tergoyahkan oleh karena keadaan. Tidak akan tergoyahkan oleh karena perasaan tidak nyaman. Beberapa hari yang lalu, saya teleponan dengan seorang yang pernah saya layani dari sejak dia masih muda. Tapi sekarang jadi majelis di gereja. Lalu dia bercerita, dia masih panggil saya Kak. Ya, karena saya layanin dia 30 tahun yang lalu masih muda-muda kan. Saya masih muda waktu itu, masih seger, masih ganteng gitu. Kalau sekarang kan sudah ubanan gitu kan. Sudah mulai jidatnya panjang gitu kan. Ya, nah. Lalu dia bercerita bahwa si A itu dulu sekolah minggu. Kalau dia dulu remaja, ini sekolah minggu. Kemudian jadi majelis, terus kemudian dikatakan sudah pindah gereja. Ya, sudah pindah gereja. Kenapa sudah pindah gereja? Jadi ceritanya gini. Jadi waktu saya dulu pelayanan di sana, saya mencoba untuk membangun musik pujiannya itu menjadi meriah. Ya banyak perubahan lah. Saya mengadakan seminar, saya mengadakan pembinaan dan segala macam itu saya lakukan. Nah, berkembang itu musik pujiannya. Setelah itu kemudian gembalanya dipanggil Tuhan, digantikan oleh yang lain. Modelnya adalah semua model kayak gereja yang ya kalem begitulah. Saya tidak perlu menyebutkan. Jadi ya semua kalem, tidak ada bermazmur, tidak ada yang wah, tidak yang heboh-heboh kayak gitu, tidak ada yang semangat kayak gitu. Lalu dia berkata begini, saya tidak mendapatkan apa yang saya inginkan di sini. Ini yang pindah ini. Saya tidak merasakan kehadiran Tuhan di sini. Anak saya juga sekolah minggu, saya kepingin kok masih panjang hidupnya, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari gereja ini. Mungkin enggak anak-anak tidak mendapatkan apa-apa dari gereja ini? Mungkin enggak? Anak-anak enggak ngerti apa-apa. Yang penting gurunya ngajar dengan benar dan baik. Nah, menurut Kak Walman gimana? Saya bilang gini. Hal yang pertama, fokusnya apa dulu? Ya, fokusnya apa dulu? Apakah fokusnya WL? Apakah fokusnya musik? Apakah fokusnya suasana? Semua itu memang penting. Tetapi bukan itu menjadi fokus utama. Terus yang kedua, apakah dia punya sense of belonging? Rasa memiliki. Kalau seseorang punya rasa memiliki, maka kalau itu jelek diperbaiki dong. Kalau itu buruk dibenerin dong. Kalau itu ada yang kurang ditambahin. Kalau ada yang kelebihan dikurangin, bukan kabur.
Itu orang yang punya sense of belonging. Dia punya rasa memiliki. Kalau merasa memiliki itu artinya bahwa kalau ada sesuatu yang harus diperbaiki, dia harus perbaiki. Kalau ada sesuatu yang tidak baik, harus diperbaiki juga. Dan dia harus andil untuk melakukan sesuatu. Sehingga apa yang diinginkan, apa yang diharapkan itu bisa terjadi. Bukan kabur. Dan orang seperti ini, kalau seseorang tidak punya sense of belonging, maka tidak akan punya responsibility. Rasa tanggung jawab. Kan di tempat lain juga ada. Nah gimana nanti kalau istrinya punya kekurangan? Saya tidak mendapatkan seperti yang saya inginkan di kamu. Saya akan cari di tempat lain. Itu mirip-mirip dalam konteks yang berbeda. Karena ketidakpuasan. Sekarang bagaimana caranya supaya istrinya bisa berubah? Dibentuk, diperbaiki. Yang penting istrinya tentu mau berubah ya, bukan dablek, bukan keras kepala, bukan atos gitu kan. Sama-sama berubah gitu. Walaupun mungkin harus bergesekan. Tetapi kabur begitu saja. Ada begitu banyak orang Kristen seperti itu. Sebentar ada masalah di sini, kabur ke sono, sebentar. Bukan masalah juga dibuat jadi masalah. Kalau orang sudah enggak hatinya di situ, enggak punya sense of belonging, maka cari-cari masalah. Yang benar aja salah, apalagi yang salah. Tetapi seharusnya yang menjadi fokus kita dalam beribadah adalah kita berjumpa dengan Tuhan. Kita memuliakan Tuhan, kita mendengarkan suara Tuhan. Tetapi perlu juga kita punya pondasi dan dasar yang kuat. Karena bagaimanapun juga dalam sejarah gereja akan selalu muncul pengajaran-pengajaran yang sesat. Oh sekarang lagi rame toh. Kristen progresif, saya tidak bahas. Banyak muncul tahun demi tahun. Tapi kalau mereka yang fokus kepada Kristus, mereka tidak akan pergi sana, pergi sini. Bahkan ada banyak orang sekarang tidak mau berangkat ke gereja. Kenapa? Karena lebih menarik di YouTube. Makanya ada gereja YouTube. Karena bisa pilih-pilih. Yang mana pendeta-pendeta yang bisa membuat saya tertawa. Ya kita panggil aja ke sini pelawak, iya kan? Ya tinggal kita pelawak, ketawa-ketawa gitu, ada pelawak gitu kan, lucu-lucuan. Tapi kan itu ada tempatnya masing-masing. Ya. Oke, yang ketiga. Kenapa Rasul Paulus mengatakan bahwa hidup adalah Kristus? Dalam ayat 20 bagian B, kita lihat Bapak Ibu, ayat 20 bagian B, firman Tuhan berkata, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Ada kata-kata yang disebutkan di sini, Kristus dengan nyata. Nyata artinya bisa dilihat, bisa dirasakan, bisa disaksikan. Bukan mimpi. Bukan khayalan, bukan apalagi ya, lamunan, tetapi nyata. Kalau berbicara tentang nyata, ini nyata ini Kristian ini. Nyata kan? Bukan khayalan kan ini? Bukan bayangan, bisa disentuh, nyata. Nah, kan banyak orang yang menghayal gitu kan. Semalam saya sempat menghayal Bapak Ibu. Saya udah ngantuk. Lalu kemudian ada yang muncul tentang pelayanan saya. Gitu. Lalu kemudian saya pikirin. Sampai istri saya masuk. Biasanya kalau saya udah di tempat tidur tuh. Istri saya itu udah hati-hati buka pintu karena sensitif. Sedikit aja buka pintu udah bangun lagi gitu. Terus kemudian dia bangun. Dia masuk. Nyalain lampu. Loh kenapa? Saya bilang mau cari ini. Ternyata papa bangun jadi saya nyalain lampu sekalian. Gitu. Nah. Tapi karena akhirnya agak susah tidur saya. Karena lamunan itu. Orang melamun. Padahal belum tentu terjadi. Karena saya sedang merangkai kata-kata. Hanya demi merangkai kata-kata. Untuk khotbah saya minggu depan. Tuh Pak, minggu depan saya khotbah. Kok malam itu saya rangkai kata-kata coba. Kadang-kadang hanya untuk membuat satu kalimat untuk khotbah. Mikir, menghayal. Itu kan baru khayalan kan. Baru pikiran. Belum nyata. Kadang-kadang kita tidak bisa tidur, kita tidak bisa makan, kita tidak bisa menikmati hidup, baru sampai kepada khayalan.
Itu penting sebenarnya, walaupun tidak penting-penting banget gitu kan. Tapi justru yang nyata itu. Nah, Rasul Paulus mengatakan di sini, dengan nyata, Kristus nyata dalam tubuhku. Wah, coba kita terjemahkan Bapak Ibu. Kristus nyata dalam tubuhku. Itu artinya bahwa apa yang saya pikirkan, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang adil, dan semua yang sedap didengar, pikirkanlah itu. Lalu kemudian mata saya, ketika saya melihat tidak dipergunakan untuk dosa. Ngelihat istri orang bahenol. Ngelihat kemudian mobilnya orang, saya deketin, doain. Karena ada pendeta ngajarkan tuh. Dalam nama Tuhan Yesus aku doain ini menjadi milikku. Ini pertentangan dengan hukum yang ke-10. Jangan mengingini milik orang lain. Tetapi saya pernah dengar khotbah seperti itu Bapak Ibu. Dia lihat rumah mewah, dia ingin punya rumah mewah. Dia tiap hari lewat di situ. Dia tiap hari lalu kemudian diarahkan tangannya dalam nama Tuhan Yesus. Saya doakan milik saya ini. Ini rampok ini secara psikologis. Itu enggak nyata. Nah kalau nyata dalam mulut kita, berarti kita memuji Tuhan. Mengucapkan kata-kata yang membangun. Kata-kata yang positif. Bukan kata-kata yang kotor. Tangan kita pergunakan untuk hal yang benar. Tapi kayaknya hari-hari ini, tangan kita, mata kita, pikiran kita, lebih banyak fokusnya kemana Bapak Ibu? Gadget dan handphone. Dimanapun berada, kapanpun, dalam situasi apapun, sudah mau sekarat pun. Nyata. Loh, ini nyata loh. Tapi bagaimana apa yang diungkapkan Rasul Paulus? Justru memang dia gini. Semua yang disampaikan adalah tentang Kristus. Semua yang dialami adalah tentang Kristus. Semua yang terjadi adalah karena Kristus. Dia hidup, Kristus yang nyata. Dia mati, Kristus juga yang nyata. Wow, ini serius nih. Sangat menarik. Mungkin perlu kita tanyakan kembali, renungkan kembali, evaluasi kembali diri kita. Apa benar Kristus itu sudah nyata dalam kehidupan kita? Kita melayani, Kristus juga nyata. Loh, emang bisa kita melayani bukan Kristus yang nyata? Bisa. Karena fokusnya adalah kita. Aku. Kehebatanku. Bukan Kristus yang nyata dalam kehidupan kita. Tapi justru kita melihat di sini. Dia berada di penjara, maka Kristus nyata. Dia berada di laut, Kristus nyata. Dia berada di rumah Tuhan, Kristus nyata dalam kehidupannya, dalam setiap tindak tanduknya. Itu sebabnya dikatakan, bagiku hidup adalah Kristus. Kalau aku mau hidup, aku masih hidup, maka aku akan melayani terus menerus. Setiap hari, setiap waktu kepada semua orang, aku akan terus melayani. Tidak terkecuali di kota, di desa, di tengah-tengah orang kaya, di tengah-tengah orang miskin. Enggak pilih-pilih. Karena banyak kalau hamba Tuhan milih-milih melayani. Saya dulu sempat dikatain juga begitu Bapak Ibu. Tapi jemaatlah yang merasakannya. Pernah dulu dikatain saya gini, sampai kepada saya. Beberapa orang itu nyampein kepada saya, bilang gini. Katanya Bapak itu cuma mengunjungi orang-orang yang kaya. Saya garuk-garuk kepala. Saya bilang, Tuhan yang tahu. Saya tidak perlu berkata-kata, saya bilang jemaat yang tahu. Tapi banyak orang seperti itu. Memang tidak dapat dipungkiri. Ya. Nah, lalu kemudian kenapa itu keuntungan mati? Mati adalah keuntungan buat dia. Nah, ini kalimat yang dia sampaikan. Saya tidak akan panjangkan, tapi cuma saya mau singgung sedikit. Dia katakan hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Nah, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ya menghasilkan buah. Jadi mana yang harus aku pilih? Aku tidak tahu. Ya biar Tuhanlah yang menentukan. Gitu kan. Nah kalau aku hidup berarti terus akan melayani. Tapi justru kemudian dia mengatakan di sini, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Artinya gini, kalau secara ego, lebih baik aku mati. Kenapa? Nggak repot, nggak capek. Apalagi aku pergi ke surga. Bertemu dengan Kristus, nggak ada penderitaan lagi, nggak ada susah lagi, nggak ada capek lagi. Dan ini didasarkan kepada keyakinan iman bahwa dia sudah diselamatkan dan dia sudah percaya kepada Kristus, dia masuk surga. Dia punya tempat di surga. Dan dia punya keyakinan, sebagaimana Yesus katakan dalam Yohanes pasal 14, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi kamu. Sebab
di mana aku berada, di situ juga kamu akan berada. Dan apabila aku sudah berada di situ, aku akan membawa kamu ke tempatku supaya kamu pun berada di situ. Makanya Rasul Paulus yakin. Nah, seharusnya orang Kristen pun seperti itu, yakin sudah punya tempat di sorga, maka nggak takut mati. Nggak takut mati. Apapun yang terjadi, saya masih hidup, bernafas, bisa berbuat sesuatu, melayani dengan sungguh. Memberikan yang terbaik. Tapi kalau aku mati, ya sudah, aku berjumpa dengan Kristus, nggak adalah penderitaan. Apalagi kitab Wahyu mengatakan, berbahagialah mereka yang mati di dalam Tuhan, bahagialah di sorga. Ya, nah, tapi justru Rasul Paulus katakan kembali, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan karena kesenangan duniawi, bukan karena mimpi-mimpi dunia, tetapi karena jemaat. Karena Injil, dia memilih untuk hidup walaupun harus menderita. Luar biasa ya, memilih hidup walau harus menderita. Hanya akan pernah menjadi keyakinan dan pernyataan manifestasi iman dari mereka yang mengalami Kristus dalam hidup mereka. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kembali kepadamu karena Tuhan kembali mengingatkan kami betapa berharganya kami di mata Tuhan dan Tuhan berharga bagi kami. Kami mau belajar seperti Rasul Paulus yang berkata hidup adalah Kristus karena dia memiliki pengalaman pribadi dan pengenalan pribadi bersama dengan Engkau. Dia mengerti betul makna kehadiran-Mu di dalam kehidupannya sehingga dia siap menghadapi apapun juga. Karena itu tolong kami Tuhan supaya kami meneladani Rasul Paulus. Kami benar-benar memahami, mengalami Tuhan dalam hidup kami dan pemahaman itu, pengenalan Tuhan itu membentuk keyakinan kami, iman kami sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami sudah siap menerimanya. Bahkan meskipun itu kematian. Karena kami memiliki iman dan keyakinan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang akan terus membimbing kami dalam iman dan keyakinan kami. Sehingga kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Waktu selanjutnya saya kembalikan. Puji nama Tuhan, semua terberkati, amin Bapak Ibu. Oke, sekali lagi saya mau mengucapkan selamat Hari Kartini dulu buat wanita-wanita di sini gitu ya. Para penolong-penolong kalau kata Alkitab gitu ya. Ibu-ibu kan para penolong untuk suami-suami gitu ya. Menjadi ibu buat anak juga, istilahnya banyak hal yang dilakukan. Semoga semakin hari semakin lebih bijaksana gitu ya. Oke, kita akan mendengarkan pengumuman terlebih dahulu. Bapak Ibu mungkin dari tim multimedia bisa menampilkan. Gak ada? Waduh, nggak ada pengumuman. Oke, kalau nggak ada pengumuman di sini kita langsung mau masuk ke persembahan aja ya. Yang ulang tahun juga nggak ditampilin soalnya. Jadi kita mau memberikan persembahan. Saya undang untuk singer, saya undang juga untuk petugas kolektan dapat maju ke depan. Oh ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Walman Tumanggor atas firman yang diberikan. Semoga Tuhan semakin memakai dalam segala pelayanan keluarga maupun segala sesuatunya. Oke, tim dancer juga saya undang mungkin maju ke depan ya. Sebelum kita memberikan persembahan, ya, saya ajak kita semua berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan karena berkat Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami ya Tuhan akan memberikan persembahan kami, biarlah ini menjadi ucapan syukur kami atas berkat yang Tuhan berikan. Dan Kau tolong ya Tuhan, agar kami dapat memberikan dengan sepenuh hati kami ya Tuhan. Kami juga berdoa juga untuk setiap pelayan Tuhan, utamanya pelayan kolektan. Biar Tuhan memberkati juga apa yang dikerjakannya, biarlah semua berkenan di hadirat Tuhan. Demikian juga pengelola yang ada ya Tuhan, biar segala sesuatu dapat dikelola dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami serahkan dan kasih-Mu ya Tuhan, ini kami memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Anugerah-Mu pesona.
tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Tuhan kau sungguh besar, Tuhan kau sungguh besar, Karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata. Seluruh jemaat saya udah makin berdiri, kita menyanyikan lagi lagu ini dari awal. Tuhan kau sungguh besar, Tuhan kau sungguh besar, karya-Mu sungguh, Karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga di matamu. Terpujilah Engkau Tuhan kekal sampai selama-lamanya, karena Engkau layak menerima pujian, hormat dan kemuliaan, karena Engkau telah menebus kami dari dosa. Bahkan kami begitu berharga di mata Tuhan. Itu sebabnya Engkau rela mati bagi kami. Engkau rela menderita, Engkau rela disiksa, dicaci maki demi untuk menyelamatkan kami. Karena itu ajar kami untuk terus memahami betapa besarnya kasih Tuhan dalam hidup kami dan betapa berharganya kami, sehingga kami terus akan memelihara iman kami dan membangun persekutuan kami dengan Tuhan, dan kami semakin hidup berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang sudah melayani kami pada saat ini. Kau yang akan terus mengurapi mereka dalam setiap pelayanan mereka, memberkati mereka juga di dalam setiap pekerjaan dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Pakai mereka dalam setiap pelayanan mereka. Demikian juga kami bersyukur untuk semua jemaat yang boleh hadir mencari wajah-Mu, mendengarkan suara-Mu dan memuji Tuhan. Kau yang akan terus memeliharakan hidup mereka, memberkati mereka, menuntun mereka di dalam setiap langkah-langkah mereka. Kau yang akan menopang mereka dalam menjalani kehidupan ini, sehingga meskipun mereka diperhadapkan dengan berbagai macam situasi, menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan, bahkan beban yang berat, tidak akan menggoyahkan iman mereka, tetapi mereka akan teguh dalam pengharapan kepada Tuhan. Dan mereka yang mengalami pergumulan beban hidup, mereka akan terus dikuatkan dan diteguhkan oleh karena percaya akan pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan yang terbaik Tuhan berikan kepada mereka. Kami menyerahkan Tuhan untuk jemaat yang
yang sedang undur dari hadapan-Mu. Jamah mereka, lawat mereka, bangkitkan kembali iman mereka, sehingga mereka memiliki roh yang menyala-nyala dan kembali datang bersekutu dengan kami. Kami rindu juga Tuhan, pakai kami semua boleh menjadi berkat, menjadi penjala-penjala jiwa, supaya makin banyak orang yang datang berkumpul di tempat ini mencari Tuhan dan mendengarkan suara-Mu. Kami berdoa Tuhan, buat anak-anak-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, Engkau yang akan lawat dan jamah mereka. Dan kami berdoa untuk Rahel yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Bilur-bilur Tuhan Yesus yang menjamah dan memulihkan, sehingga dia boleh pulih kembali. Obat-obatan yang dikonsumsi, Engkau yang akan urapi boleh membawa kesembuhan. Demikian juga Papa Tikos yang dirawat beberapa waktu yang lalu, Engkau juga akan memulihkan kesehatannya, sehingga boleh pulih dan beraktivitas kembali. Kami menyerahkan untuk semua jemaat, Engkau tahu akan kerinduan harapan mereka. Tuhan selalu menjadi pertolongan. Kami berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini, Tuhan akan terus campur tangan, kuasa-Mu dicurahkan, sehingga setiap kami boleh mengalami Tuhan, merasakan kebangunan rohani hari demi hari. Dan kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan akan lawat bangsa ini khususnya dalam menjelang keputusan ataupun pengumuman yang akan dibuat oleh MK, supaya semua pihak dapat menerima setiap keputusan tersebut dan akan mendatangkan yang baik buat bangsa dan negara ini. Pakai pemerintah kami, baik mereka yang duduk di legislatif maupun di eksekutif, untuk membangun bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya apabila sebentar kami akan pulang, kami mohon Tuhan memberkati kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih setia dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan dan penyertaan Roh Kudus nyata dalam kehidupan saudara dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silahkan duduk, selamat bersatu, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati.